kelompok C ingin menjelaskan tentang materi bab 1. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Dara S. Monika dengan NPM 2021-145-019. Saya Muhammad Dawam Iksan Arbianto dengan NPM 2021-145-00037. Dan saya sendiri Elisa Anggaini dengan NPM 2021-14-5066. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep ilmu kealaman dasar. Konsep ilmu kealaman dasar adalah pengetahuan yang mengkaji alam semesta. Dalam ilmu kealaman dasar, ini materi yang disajikan berbagai dalam disiplin ilmu yang sedang berkembang seperti biologi, fisika, kimia, ilmu sosial dasar, dan lain-lain. Pengertian ilmu alamiah dasar adalah pengetahuan dasar manusia dalam mempelajari alam semesta secara universal. Kumpulan pengetahuan tentang konsep dasar dalam bidang iptek, ilmu alam dasar itu juga merupakan sebagai konsep awal terbentuknya ilmu pengetahuan alam seperti biologi, fisika, dan kimia. Jadi saya mau menjelaskan tujuan pendidikan ilmu alam dasar. Ilmu alam dasar bukan suatu disiplin ilmu, tapi suatu pengetahuan tentang konsep-konsep dasar yang ada dalam ilmu pengetahuan alam. Ditujukan untuk mengembangkan dan memperluas wawasan pengetahuan serta membantu mengembangkan kemampuan personalnya seperti kemampuan sikap ilmiahnya. Adapun tujuan ilmu kealaman dasar adalah mencari kebenaran tentang segala sesuatu di alam semesta sebagai objek dan kebenaran yang bersifat relatif. Membentuk dan menggunakan teori dengan mencari kebenaran dan menemukan fakta ilmu kealaman yang hanya mengemukakan dan tidak bersifat mutlak. Yang ketiga, ada memberikan konsep dan gambaran mengenai ilmu pengetahuan alam kepada manusia supaya mereka mengenal dan mengetahui alam semesta. Dan yang terakhir, ada membentuk sikap alamiah seperti sikap ingin tahu, kritis, terbuka, objektif, rela menghargai karya orang lain, berani dan menjangkau ke depan dibuktikan dengan sikap futuristik. Ruang lingkup IKD. Ilmu kealaman dasar meliputi beberapa aspek yang dipelajari seperti aspek fisis, aspek kimiawi, aspek biologi, aspek ekonomi, dan lain-lain. Objek yang sangat luas, mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, mulai dari atom sampai matahari, mulai dari bakteri sampai gajah. Di sini saya ingin menjelaskan fungsi mempelajari ilmu alamiah dasar. Yang pertama, memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang konsep alam agar dapat peka dan tanggap terhadap masalah-masalah alam yang ada di sekitarnya, serta dapat bertanggung jawab terhadap berbagai masalah alam di dalam masyarakat sebagai agen perubahan. Yang kedua, dapat memberikan apresiasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi kepada mahasiswa, serta dapat mendorong dan kemanfaatan ilmu alamiah dasar pada perkembangan diri, ilmu, dan profesi pada mahasiswa. Ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah sebagai hasil perkembangan pola pikir manusia yang terakumulasi dari hasil pengamatan dan pengalaman telah mendorong manusia untuk melahirkan pendekatan kebenaran yang tidak hanya mengandalkan kemampuan rasio belaka. Dorongan tersebut ada dua sisi, yaitu dorongan pertama dan dorongan kedua. Sesuatu dinyatakan pengetahuan sains adalah apabila pendekatan kebenaran tertumpu pada rational approach dan empiric approach, yakni kebenaran yang secara rasional dapat dimengerti dan dipahami serta dibuktikan secara fakta dan menggunakan peralatan ilmiah. Kriteria alamiah. Suatu pengetahuan dinyatakan ilmiah apabila dapat memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sistematis, yang kedua berobjek, yang ketiga bermetode, yang keempat universal. Adapun kriteria kebenaran yang sifatnya non-ilmiah, yakni satu perasaan, yang kedua intuitif, yang ketiga trial and error. Metode ilmiah dan implementasinya. Yang pertama ada penginderaan, suatu aktivitas melihat, mendengar, merasakan, mengecap terhadap suatu objek. Yang kedua ada masalah dan problema. Menemukan masalah dengan kata lain adalah dengan mengemukakan pertanyaan apa dan bagaimana. Yang ketiga ada hipotesis, jawaban sementara terhadap pertanyaan yang kita ajukan. Selanjutnya eksperimen. Dari sini ilmu alamiah dan non ilmu alamiah dapat dipisahkan.
Dan yang terakhir ada teori, dengan hasil eksperimen dari beberapa peneliti dan bukti-bukti yang menunjukkan hasil yang didapat dipercaya dan valid walaupun dengan keterbatasan tertentu. Sikap ilmiah. Yang pertama, jujur. Sebagai ilmuwan, wajib melaporkan hasil pengamatannya secara objektif dan menyusun penelitian hingga pelaporan harus disampaikan sejujur-jujurnya sehingga terbuka bagi peneliti lain bila dilakukan pengulangan. Yang kedua, terbuka. Seorang ilmuwan mempunyai pandangan luas, terbuka, bebas, dan praduga. Ia tidak memperoleh buah pikirnya dari dugaan. Ia akan terus mendapatkan kebenaran dengan prosedur ilmiah, membuka diri bagi pihak lain untuk menguji dan mengkritik kebenarannya atau selalu menghargai kebenaran orang lain. Yang ketiga, toleran. Seorang ilmuwan tidak merasa bahwa dirinya ia benar, bahkan ia bersedia mengakui bahwa orang lain mungkin lebih benar. Yang keempat, itu ada skeptis. Skeptis adalah sikap kehati-hatian dan kritis dalam memperoleh informasi, tidak sinis, tidak meragukan kebenaran informasi sebelum teruji yang didukung oleh data dan fakta yang kuat sehingga dalam membuat pernyataan keputusan atau kesimpulan itu tidak keliru. Yang kelima, itu ada optimis. Optimis adalah berpengharap baik dalam menghadapi segala sesuatu, tidak putus asa, dan ia selalu berkata, beri saya kesempatan untuk berpikir dan mencoba mengerjakannya. Dan yang keenam, itu ada pemberani. Nah, seorang ilmuwan harus memiliki sikap berani dalam menghadapi ketidakbenaran, kepura-puraan, penipuan, kemunafikan, dan kebatilan yang akan menghambat kemajuan. Yang ketujuh, itu ada kreatif. Kreativitas adalah memunculkan hal yang baru yang belum dipikirkan dan dilakukan oleh orang lain. Yang kedelapan itu adalah kreatif dan inovatif. Ingin mendapatkan, menciptakan, memvariasikan sesuatu yang baru terutama guna mendapatkan nilai tambah. Filsafat ilmu alamiah. Vitalisme, suatu doktrin yang menyatakan adanya kekuatan di luar alam. Mekanisme, penyebab segala gerakan di alam semesta ini dikarenakan hukum alam. Agnotisme, aliran ini melepas atau tidak memperhatikan sisi dari sang pencipta. Filsafat Pancasila, paham yang menjabatani dua aliran yang menyatakan bahwa alam dan hukumnya terjadi karena ciptaan Tuhan. Pembagian ilmu pengetahuan. Yang pertama itu adalah ilmu pengetahuan sosial, yakni membahas hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial. Yang selanjutnya dibagi atas, yang pertama psikologi, yaitu yang mempelajari proses mental dan tingkah laku. Yang kedua itu ada pendidikan, proses latihan yang terarah dan sistematis menuju ke suatu tujuan. Yang ketiga itu ada antropologi, yaitu mempelajari asal-usul dan perkembangan jasmani, sosial, kebudayaan, dan tingkah laku sosial. Yang keempat itu ada etnologi, yaitu cabang dari studi antropologi yang dilihat dari aspek sistem sosioekonomi dan pewarisan kebudayaan, terutama keaslian budaya. Yang kelima itu ada ekonomi, yaitu yang berhubungan dengan produksi. Yang keenam itu ada sosiologi, yaitu studi tentang tingkah laku sosial, terutama tentang asal-usul, organisasi, institusi, dan perkembangan masyarakat. Ilmu pengetahuan alam, yaitu yang membahas tentang alam semesta dengan semua isinya, yaitu ada fisika, mempelajari benda tak hidup dari aspek wujud dengan perubahan yang bersifat sementara. Yang kedua itu ada kimia, mempelajari benda hidup dan tak hidup dari aspek susunan, materi, dan perubahan yang bersifat tetap. Yang ketiga itu ada biologi, yang mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya. Ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, yaitu studi tentang bumi sebagai salah satu anggota tata surya dan ruang angkasa dengan benda angkasa lainnya. Yang pertama itu ada geologi yang membahas tentang struktur bumi. Yang kedua itu ada astronomi yang membahas tentang benda-benda ruang angkasa dalam alam semesta yang meliputi bintang, planet, satelit, dan lain-lain. Peranan ilmu alamiah dasar dalam berkehidupan bermasyarakat. Suatu ilmu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, suatu ilmu yang dapat menaikkan kualitas mutu produksi, meningkatkan pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan alam, meningkatkan sistem transformasi dan komunikasi, memberikan kontribusi tentang ilmu kesehatan, dapat meningkatkan kualitas SDM, dapat membuka lapangan pekerjaan baru, dan dapat meningkatkan keborosan dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, kelebihan manusia dari penghuni bumi lainnya. Manusia sebagai makhluk berpikir dan bijaksana yang dicerminkan dalam tindakan dan perilakunya terhadap lingkungannya. Manusia sebagai pembuat alat karena sadar akan keterbatasan indranya. Manusia dapat berbicara baik secara lisan maupun tulisan. Manusia dapat hidup bermasyarakat dan berbudaya
manusia dapat mengadakan usaha, dan terakhir manusia mempunyai kepercayaan dan beragama. Ilmu alamiah dasar mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Visi kelompok MBB di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dari pedoman bagi penyelenggaraan program studi guna mengantar mahasiswa menatap kepribadian, kepekaan sosial, kemampuan hidup bermasyarakat, pengetahuan tentang pelestarian, pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup. Misi kelompok MBB di perguruan tinggi adalah membantu menumbuh kembangkan daya krisis, daya kreatif, adaptif, dan kepekaan mahasiswa terhadap nilai-nilai sosial dan budaya demi menatap kepribadian sebagai bekal hidup masyarakat selaku individu dan makhluk sosial. Metodologi pembelajaran kelompok. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menentang. Proses yang mendidik yang di dalamnya terjadi pembahasan kritis, analisis, indukatif, dedukatif, dan reflektif. Bentuk aktivitas proses pembelajaran kuliah tatap muka, ceramah, dialog, interaktif, dan lain-lain. Kebutuhan hidup dalam bermasyarakat memerlukan kesadaran untuk eksis. Jadi kesimpulannya dalam materi kali ini, kita itu sangat erat ya, dekat dengan kehidupan dengan alam. Intinya peran alam itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan bermasyarakat. Jadi cukup sekian penjelasan dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.